Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 offering JJ mata kuliah pengantar ilmu ekonomi yang beranggotakan Dini Rofiko dengan NIM 200432619227 dan saya Fadil Pradipta Utama dengan NIM 200432619264. Di sini kami akan menjelaskan mengenai konsep pendapatan nasional dan penentuan tingkat pendapatan nasional. A. Konsep pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah nilai yang menggambarkan dari kegiatan atau aktivitas ekonomi secara nasional pada periode tertentu. Pendapatan nasional juga bisa diartikan sebagai salah satu indikator untuk dapat mengukur lajunya tingkat pembangunan dan perkembangan kesejahteraan pada suatu negara dari waktu ke waktu, dan juga dapat mengetahui arah, tujuan, dan struktur perekonomian suatu negara. Dalam pendapatan nasional ada 6 konsep pendapatan nasional, yaitu yang pertama, produk domestik bruto atau gross domestic product, yang merupakan jumlah produk baik jasa maupun barang yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Misalnya, ada perusahaan X dari Jerman yang mempunyai cabang di Indonesia. Barang atau jasa yang dihasilkannya termasuk dalam GDP. Rumus GDP sendiri yaitu GDP sama dengan pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan asing dalam negeri. Yang kedua yaitu produk nasional bruto. Produk nasional bruto atau gross national product adalah nilai produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut di luar negeri. Jadi, jika ada seseorang pria asal Indonesia yang menjual pakaian di Vietnam, barang atau jasa yang dihasilkannya termasuk dalam GNP. Cara menghitung GNP yaitu GNP sama dengan pendapatan warga negara Indonesia dalam negeri ditambah pendapatan warga negara Indonesia luar negeri dikurangi pendapatan asing dalam negeri. Yang ketiga yaitu produk nasional neto atau biasa disingkat NNP, yaitu jumlah barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun setelah dikurangi penyusutan atau depresiasi dan barang pengganti modal. Rumusnya yaitu NNP sama dengan GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan barang modal, di mana penyusutan merupakan penggantian barang modal dengan peralatan produksi yang dipakai dalam proses produksi yang biasanya bersifat taksiran. Yang keempat yaitu pendapatan nasional neto. Pendapatan nasional neto atau net national income adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Cara menghitung NNI yaitu NNP dikurangi pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung sendiri merupakan pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak hadiah, pajak penjualan, dan lain sebagainya. Yang kelima yakni pendapatan perseorangan. Pendapatan perseorangan atau personal income merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat. Pendapatan perseorangan ini dapat juga disebut pendapatan kotor, karena tidak semua pendapatan perseorangan neto jatuh ke tangan pemilik faktor produksi, sebab masih harus dikurangi laba ditahan, pajak perusahaan, iuran jaminan sosial, dan lainnya. Rumus PI yaitu NNI dikurangi pajak perusahaan, dikurangi iuran, dikurangi laba ditahan, dan ditambah transfer payment. Transfer payment merupakan penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi, melainkan diambil dari sebagian pendapatan nasional tahun lalu seperti pembayaran dana pensiun, tunjangan pengangguran, dan lain sebagainya.
Yang keenam atau yang terakhir yaitu pendapatan yang siap dibelanjakan. Memiliki nama lain disposable income, pendapatan ini adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang atau jasa konsumi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Rumus DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Pajak langsung ialah merupakan pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak pendapatan. B. Konsep penentuan dan perhitungan tingkat pendapatan nasional. Yang pertama yaitu metode pendekatan produksi. Kegiatan yang menciptakan nilai tambah disebut juga kegiatan produksi. Oleh karena itu, metode ini hanya mencakup perhitungan nilai tambah pada setiap sektor atau lahan produksi. Melalui pendekatan ini, pendapatan nasional dapat dihitung dengan cara menjumlahkan nilai tambah dari seluruh sektor produksi selama satu periode tertentu atau 1 tahun. Metode perhitungan menggunakan nilai tambah produk atau nilai produk jadi. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi perhitungan ganda karena adanya produksi bertingkat. Sebab 1. Suatu produk hasil produksi digunakan sebagai bahan baku produksi produk lain. 2. Nilai produk dapat terhitung 2 kali sehingga nilainya sangat besar. Rumus pendekatan produksi yaitu Y sama dengan jumlah PN dikali HIN, di mana Y merupakan pendapatan nasional, PN merupakan harga jual produk jadi, HIN merupakan jumlah produksi produk jadi. Yang kedua, ada pendekatan pendapatan, yaitu metode penghitungan menggunakan jumlah seluruh pendapatan yang diterima rumah tangga konsumsi suatu negara. Pendapatan yang dihitung terdiri dari 1. Pendapatan faktor produksi, yaitu upah, sewa, bunga, dan laba. Yang kedua ada pendapatan non-faktor produksi. Rumus dalam pendapatan yaitu Y sama dengan elemen W plus L plus I plus P. Y itu sama dengan pendapatan nasional, W itu sama dengan upah atau wage, L itu sama dengan sewa atau rent, I sama dengan bunga atau interest, P itu sama dengan laba atau profit. Yang ketiga yaitu ada pendekatan pengeluaran. Metode penghitungan menggunakan jumlah seluruh pengeluaran pelaku kegiatan ekonomi di suatu negara. Pengeluaran yang dihitung terdiri dari 1. Konsumsi rumah tangga, 2. Investasi perusahaan, 3. Pengeluaran pemerintah, 4. Ekspor dan impor dengan masyarakat luar negeri. Rumus dalam pendekatan pengeluaran yaitu Y sama dengan elemen C plus I plus K plus X min M. Y itu pendapatan nasional, C itu konsumsi rumah tangga atau consumption, I itu investasi perusahaan atau investment, G itu pengeluaran pemerintah atau government expenditure, X itu jumlah ekspor, M itu jumlah impor. Yang selanjutnya ada manfaat penghitungan pendapatan nasional. Manfaat penghitungan pendapatan nasional ada 5. Di antaranya 1. Mengukur tingkat kesejahteraan negara. 2. Membandingkan tingkat kemakmuran antara suatu negara dengan negara lain. Yang ketiga, membandingkan kemajuan perekonomian negara dari waktu ke waktu. Yang keempat, mengetahui dan menelaah struktur perekonomian nasional. Yang kelima, pedoman pemerintah dalam membuat kebijakan ekonomi. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai pendapatan per kapita. Apa sih pendapatan per kapita itu? Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata masing penduduk suatu negara selama satu periode tertentu. Pendapatan per kapita itu digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu negara. Nah, apabila pendapatan per kapita meningkat dan laju inflasi tetap atau kecil,
kecil, maka kesejahteraan suatu negara meningkat. Nah, berikut rumus pendapatan per kapita, yaitu PPK sama dengan GDP atau GNP per jumlah penduduk. Di sini ada pengkelompokan negara berdasarkan pendapatan per kapita menurut World Bank. Yang pertama yaitu berpendapatan rendah, pendapatannya sekitar 520 atau kurang US dollar. Yang kedua, berpendapatan menengah ke bawah, pendapatannya sekitar 521 hingga 1.740 US dollar. Yang ketiga, berpendapatan menengah, pendapatannya sekitar 1.741 hingga 2.990 US dollar. Yang keempat, berpendapatan menengah ke atas, pendapatannya sekitar 2.991 hingga 4.870 US dollar. Yang kelima, berpendapatan tinggi, pendapatannya sekitar 4.871 atau lebih US dollar. Dan yang terakhir itu ada distribusi pendapatan. Pendapatan nasional dan pendapatan per kapita tidak dapat menunjukkan bagaimana pendapatan terdistribusi di suatu negara. Indikator distribusi pendapatan terdiri dari koefisien Gini dan kriteria Bank Dunia. Koefisien Gini adalah ukuran ketidakseimbangan distribusi pendapatan. Koefisien Gini digambarkan dalam bentuk kurva yang disebut kurva Lorenz, seperti contoh pada gambar di samping. Dalam koefisien Gini ada rumus, yaitu GR sama dengan luas A per luas segitiga OP. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.